Halo anak-anak, ketemu lagi dalam video pembelajaran matematika. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar menggunakan Microsoft Excel untuk membuat histogram. Perhatikan data berikut. Ini adalah data daftar nilai matematika untuk sejumlah siswa. Ini data berbentuk data tunggal ya, yang masih mentah. Nah, kemudian sudah disiapkan di Excel ini adalah kolom untuk banyak data, nilai maksimum, nilai minimum, jangkauan, banyak kelas, dan panjang kelas. Ini semua dibutuhkan untuk membuat tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Nah, kita mulai dengan banyak data. Untuk banyak data, kita bisa lakukan perhitungan secara manual untuk menghitung satu persatu ada berapa banyak data yang ada. Namun itu membutuhkan waktu yang cukup lama, apalagi kalau datanya jumlahnya sangat besar. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan rumus count untuk di Excel ini. Ya, bagaimana caranya? Mulai dengan tempatkan kursor pada sel yang tepat. Ya, kita pilihnya yang banyak data setelahnya di sebelah sel yang banyak data. Masukkan rumus sama dengan count, kemudian buka kurung. Setelah itu di blok data yang akan kita hitung banyaknya. Semuanya, kemudian tutup kurung. Nah, dari sini dapat dihitung ternyata datanya ada sebanyak 70. Kemudian nilai maksimum yaitu dengan rumus sama dengan max. Ya. Kemudian buka kurung, lalu dimulai setelah sama dengan, kemudian nama formulanya, baru dimulai dengan buka kurung ya. Setelah itu di blok data yang akan kita cari tahu nilai maksimumnya berapa. Setelah itu tutup kurung, enter. Diperoleh nilai maksimumnya adalah 100. Sama dengan untuk nilai minimumnya sama dengan min, buka kurung, blok lagi, enter. Maka dapatlah nilai minimumnya adalah 43. Ya, berarti nilai maksimum sama juga dengan nilai tertinggi, nilai minimum adalah nilai terendah. Nah, kemudian jangkauannya itu dapat dihitung dengan nilai tertinggi atau nilai maksimum dikurang dengan nilai terendah atau nilai minimum. Berarti sama dengan tinggal diklik aja sel yang mengandung nilai maksimum kurang dengan sel yang mengandung nilai minimum. Enter, maka diperoleh jangkauannya adalah 57. Ya, jangkauannya 57. Oke, kemudian banyak kelas. Banyak kelas itu dihitung dengan rumus 1 ditambah 3,3 dikali log N. Maka di sini sama dengan 1 tambah 3,3 dikali log buka kurung N banyaknya data. Perhatikan bahwa di settingan komputer yang saya gunakan, tanda desimal itu dibuat dengan tanda koma. Ya, di beberapa komputer itu biasanya dituliskan dengan tanda titik begini ya. Ini menandakan desimal. Jadi kalian harus perhatikan komputer kalian itu menggunakan yang mana. Ya. Kalau di komputer saya itu menggunakan 3,3 dengan tanda desimalnya koma. Kemudian setelah itu enter, maka diperoleh banyak kelasnya adalah 7,000 sekian, 088 sekian ya. Ini bisa dibulatkan dengan round, kemudian dipilih filenya selnya, kemudian dipisahkan untuk rumus berikutnya pakai titik koma ya. Titik koma kalau di beberapa komputer itu menggunakan koma. Kemudian 0 karena pembulatannya sampai ke 0 angka di belakang desimal, di belakang koma. Baru setelah itu enter. Kemudian panjang kelas. Panjang kelas itu diperoleh dengan
jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Berarti jangkauan sama dengan jangkauan bagi banyak kelas sama dengan, nah dapatlah panjang kelasnya adalah 8. Nah, ini perlu dibulatkan menjadi titik koma 0 ya, seperti cara untuk mencari banyak kelas. Oke, dapatlah 8 seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita akan hitung batas bawah dan batas atasnya. Nah, batas bawahnya kita lihat bahwa batas bawah itu adalah nilai minimumnya 43, langsung diinput saja. Kemudian batas atasnya adalah dihitung dengan batas bawah ditambah panjang kelas kurang 1. Sama dengan batas bawah tambah panjang kelas kurang 1. Oke. Nah, diperolehlah itu batas atasnya 50 untuk kelas pertama. Nah, karena ini kita akan tarik ke bawah, ya, tarik ke bawah supaya bisa mengisi sampai ke kelas terakhir, maka ingat sebelum ditarik ini harus ada yang di lock selnya dengan cara diklik di selnya, kemudian di formulanya yang G7 ini harus dikunci dengan cara blok G7-nya, kemudian tekan F4 atau boleh ditambahkan secara manual tanda dolar di depan G, kemudian setelah G juga ada tanda dolar. Setelah itu enter. Nah, baru bisa ditarik. Ini ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ini belum terisi masih 77 sini karena yang batas bawahnya memang belum terisi juga. Setelah itu, kita mulai dengan batas bawah kelas kedua. Batas bawah kelas kedua kan itu dapat dihitung dengan batas atas kelas pertama ditambah 1. Berarti batas atas kelas pertama sama dengan J3 kalau di sini, tinggal dipilih batas atasnya, ditambah 1. Begitu seterusnya bisa ditarik ke bawah. Nah, nanti yang sebelah kanan juga berubah. Nah, kita perhatikan bahwa dalam kasus ini kita lihat ya, batas bawah, batas atas setiap kelasnya. Nah, kalau kita perhatikan untuk kelas ke-7 ternyata belum mencakup seluruh nilai ya. Ini baru sampai di 98 di batas atasnya. Sedangkan ada nilai maksimumnya ada 100. Kalau kasusnya seperti ini, kalian boleh tambahkan lagi satu kelas di bawahnya. Itu wajib supaya dapat mencakup semua nilainya. Ya, ini ya 99, 106. Maka ini kan sudah mencakup sampai data 100 ini. Oke, kemudian kalau sudah seperti ini, kita tinggal masukkan ke dalam tabel sebelahnya. Di mana tabel yang nilai itu kan dalam bentuk rentang ya, disatukan ya. Disatukan misalnya kayak batas kelasnya ini dari 43 garis datar 50. Nah, kita bisa satukan itu di sini menggunakan rumus Excel juga. Sama dengan rumusnya adalah concatenate. Nah, kalau bingung ketik saja CON kemudian dipilih yang concatenate. Ya, concatenate. Kemudian akan langsung ada buka kurungnya. Yang pertama, kita ini guna rumus ini adalah menggabungkan ya, menggabungkan dua atau lebih data dalam menjadi satu teks ya. Kita mulai dengan yang teks yang pertama itu adalah batas bawah. Klik di batas bawah, kemudian dipisahkan dengan titik koma, kalau di komputer lain bisa koma. Kemudian di tengahnya kan harus ada tanda strip ya. Tanda strip berarti karena ini kita inputnya berupa teks, maka harus ada tanda petik 2. Tanda petik 2 untuk buka, strip, terus tanda petik 2 untuk tutup. Setelah itu dipisahkan juga dengan titik koma, baru teks yang kedua itu adalah J3 atau yang batas atasnya ya. Kemudian kita tutup kurung, enter. Maka jadinya seperti ini. 43 sampai 50 gitu ya. Baru kita tarik ke bawah.
Maka semua tabelnya dapat terlihat seperti ini. Nah, berikutnya kita akan gunakan untuk menggunakan Excel untuk mengisi frekuensi, menggunakan rumus Excel untuk mengisi frekuensi. Nah, kita akan isi ke semua frekuensi yang kosong ini. Pertama, di blok dulu semua frekuensi yang kosong ini, kolomnya. Kemudian setelah di blok, ketik sama dengan rumus frekuensinya, FRE, frekuensi. Ya, buka kurung, datanya adalah data yang dipilih, data mentahnya. Kemudian dipisahkan oleh titik koma. Setelah itu, setelah diklik titik koma ya, ketik titik koma. Kemudian bins array-nya itu diisi dengan batas atas. Tinggal di blok saja. Kemudian tutup kurung. Nah, setelah tutup kurung jangan tekan enter, tapi di keyboard kamu harus tahan dulu Control sama Shift. Control Shift Enter. Baru tekan enter ya. Maka akan terisi semua frekuensinya ya. Akan terisi semua frekuensinya di situ. Oke. Lihat bahwa sudah lihat ya 43 sampai 50 ada dua data. 51 sampai 58 ada dua data. 99 sampai 106 ada dua data juga. Gitu seterusnya ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan membuat dalam bentuk histogram. Cuma ingat dalam bentuk Excel ini histogramnya tidak ada eh, bentuk seperti yang kita gambarkan secara manual, di mana harus ada tepi bawah dan tepi atas. Tapi di Excel ini kita gunakan saja nilainya dengan jangkauan kelasnya 43 sampai 50 dengan frekuensi 2. Oke, jadi kita mulai dengan membuat histogram, yaitu caranya tinggal di blok saja tabel yang akan kita buat histogramnya, nilainya di blok ya. Seperti ini. Kemudian insert. Nah, insert yang di-insert adalah insert column or bar chart seperti ini ya. Setelah itu pilih yang pertama, clustered column. Nah, setelah diklik maka akan muncul seperti ini. Ini masih terlihat seperti diagram batang biasa. Kita bisa edit ya. Boleh diganti dulu chart title-nya menjadi nilai matematika. Sesuai dengan judulnya. Kemudian, nah ini kita mau membuat menjadi histogram, tapi memang ini batas-batasnya ini bukan bukan batas tepi bawah dan tepi atas ya gitu ya. Kita masih menggunakan seperti ini, nggak apa-apa. Nah, kemudian kita akan buat dulu berdempet karena histogram kan ciri khasnya adalah berdempet ya ini. Nah, untuk membuat dia berdempet, diklik kanan di grafiknya, kemudian dipilih format data series. Nah, kemudian akan muncul di kanannya ini format data series seperti ini, ya. Nah, di gap width itu diatur sampai 0. Oke, nah terlihat sudah berdempet ya. Setelah itu kan ini masih berdempet, tidak kelihatan batas ya sebenarnya ya. Nah, kita bisa pilih yang sebelah kirinya di format data series ada yang namanya fill, yang gambar seperti chat gitu ya. Fill. Nah, kemudian pilih warnanya di bagian color-nya, boleh pilih white gitu ya, warna putih supaya bisa kelihatan batasnya, garisnya. Nah, seperti ini bentuknya. Oke, setelah itu, nah ini kan sudah terlihat ya bentuk-bentuknya yang warnanya seperti ini. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau menambahkan diagram yang poligon frekuensi itu boleh nggak? Boleh begitu. Ini sudah jadi histogram ya, tapi kita mau menambahkan di sini poligon frekuensi itu boleh juga. Caranya adalah tinggal klik kanan juga di data, kemudian di apa gambarnya ya, klik kanan di gambarnya, kemudian select data. Nah, akan muncul kotak dialog seperti ini.
Kemudian di bagian Legend Entry Series, nah tinggal diklik Add. Oke. Nah, series name ini akan muncul lagi ya, edit series ya. Series name tinggal pilih lagi yang nilai. Jadi pada saat series name pastikan itu kosong, kemudian blok ke nilai. Oke, series value-nya dihapus dulu yang ada di situ. Kemudian pilih yang frekuensi, di blok semua yang frekuensi. Oke. Kemudian klik OK. Nah, kalau di sini akan terlihat seperti ini. Loh, bentuknya sama dong. Nah, ini bisa kita edit. Pada batang yang warna orange, kita bisa klik kanan. Kemudian, ini bisa juga diklik di Change Series Chart Type. Ya, setelah diklik kanan ada Change Series Chart Type. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, berarti kita pilih yang, kalau series pertama kan yang warna biru ya. Yang series kedua. Series kedua kita ganti bentuknya bukan cluster kolom tapi yang garis. Ya, line with marker seperti ini. Ya, nah jadilah polygon frekuensi. Tinggal di OK. Nah, jadilah yang bentuk histogram dan juga polygon frekuensi seperti ini. Nah, dari data ini terlihat ya kalau kita membaca grafik, maka terlihat bahwa nilai 75 sampai 82 itu menempati frekuensi tertinggi. Oke. Nah, kalian bisa coba membuat sendiri yang seperti ini, ikuti saja langkah-langkah yang ada di video. Kalau misalnya terlalu cepat, boleh kamu pause dulu, kemudian dicoba lagi, dikembalikan lagi supaya bisa mengerti dengan baik. Oke. Cukup untuk pembelajaran video pembelajaran hari ini. Kita ketemu di video pembelajaran berikutnya.